Padahal khusyuk itu otomatis sebenarnya. Otomatis. Khusyuk itu otomatis. Jadi kalau Mas Fatih mencintai, otomatis khusyuk. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang 7 langkah menuju khusyuk. Nah, Ya, yang apa sendiri gimana? ya yang jelas khusyuk itu beda dengan konsentrasi. Nah, Khusyuk itu menikmati. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi semua, kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya, Udah lama nggak di depan kamera, Ivan. ya, Oke, ya alhamdulillah. Insya Allah tiap hari Jumat ini kami akan membahas tentang buku terbaru kami ya. Cara sederhana sholat khusyuk. Nah, ya, kemarin apa sudah membahasnya ya? Ya. Dulu cara sederhana tentang ya, apa PPT dari buku ini ya Pak? ya, ya. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang 7 langkah menuju khusyuk. Nah, Ya, mungkin boleh diulangi lagi Pak. Khusyuk menurut jenengan ini gimana? ya. Karena Khusyuk, kan apa? Khusyuk menurut orang-orang lain kan beda. Ada yang mau khusyuk harus manteng kayak gitu kan? ya, Nah, ya yang apa sendiri gimana? ya yang jelas khusyuk itu beda dengan konsentrasi. Nah, Khusyuk itu menikmati. Itu sebenarnya di situ ya. Khusyuk itu gini loh. Mas Fatih ketemu calon istri, itu khusyuk mesti. Kalau maksudnya kalau seneng betul ya. Kalau Mas Fatih seneng betul, mencintai betul, khusyuk itu kan nggak ada syarat-syaratnya. Nah kita menjadi sulit itu khusyuk itu karena kita terlalu banyak syarat. Malah waktu sholat mikir syaratnya khusyuk. Jadi misalnya khusyuk itu pakaiannya harus begini, contoh aja lah. Harusnya begini, pakaiannya begini, tempatnya begini, ruangannya begini. Kan jadi kayak tampak sulit khusyuk itu. Iya. Ya karena nanti Mas Fatih waktu mau sholat mesti mikir, ini sudah bener belum apa baju saya, sudah bener belum ruangan saya, sudah bener belum, kan nanti gitu Mas. Padahal khusyuk itu otomatis sebenarnya. Otomatis. Khusyuk itu otomatis. Jadi kalau Mas Fatih mencintai, otomatis khusyuk. Kalau Iya. kita menikmati itunya ya. Iya, ya makanya tak suruh bayangkan Mas Fatih ini jatuh cinta kepada seorang gadis, terus seneng tenan, terus gadisnya juga seneng sama Mas Fatih juga, terus ketemu, itu kira-kira khusyuk apa enggak? Ya khusyuk. Ya khusyuk lah, ya mesti khusyuk, mesti menikmati perjumpaan, ya karena memang seneng itu Mas. Nah menjadi rumit karena kita itu apa namanya, ya terlalu banyak. Ya termasuk begini itu kalau nanti teman-teman ini kan kalau yang ini sudah saya share ke grup ya Mas ya. Oh iya. Yang ini itu teman-teman sudah sering melihat 7 langkah sholat khusyuk. Nanti kalau ini disalahpahami, ya jadi sulit lagi. Makanya saya mau declare sejak awal. Makanya saya tulis ini cara sederhana. Ya memang sederhana khusyuk. Kalau kamu mencintai ya khusyuk, nggak usah pakai 7 langkah juga Mas sebenarnya. Ya saya misalnya ya Mas ya di klinik uangan sama anak saya. Kangen sama santri ini, kangen ya, cinta saya. Saya sampai di rumah ketemu dia, itu saya peluk dia, saya ketemu sama dia, saya ngobrol sama dia, khusyuk apa enggak kira-kira? Ya khusyuk. Ya khusyuk, karena khusyuk itu otomatis. Nah jadi jangan terlalu banyak mensyaratkan khusyuk ya. Ya kalau syariatnya silahkan, wong syariat itu ya mau nggak mau begitu. Misalnya pakaiannya harus nutup aurat. Nanti cara takbirnya begini, cara niatnya begini, ya sudah itu kan urusan syariat. Ya kita manut aja kalau itu. Tapi kalau soal khusyuk, wah itu soal sederhana. Jadi kalau kamu mencintai ya otomatis khusyuk. itu sederhananya begitu Mas Fatih. Cuma ya sekali lagi, kadang-kadang sesuatu kalau terlalu sederhana tampaknya susah. Tapi nanti kalau sudah bisa jadi mudah. Misalnya orang naik motor apa namanya, yang otomatis itu. Ya. Ya kalau Mas Fatih yang sudah biasa tiap hari kan mudah kan. Tapi mungkin bagi orang yang belum terbiasa ya tampak susah. Nah sehingga nanti kan saya akan memberikan ya 7 langkah. Jadi di buku ini tuh nanti ada Mas Fatih ada bab 7 tutorial ya. Nah 7 tutorial tentang langkah-langkah agar kita khusyuk. Makanya tutorial pertama coba baca, datang karena cinta. Ya, jadi yang pertama langkah sholat khusyuk yang pertama di sini saya tulis ya di halaman 32, datang karena cinta. Itu syarat utamanya. Nah, itu syarat utamanya. Kalau itu syarat itu terpenuhi, syarat yang lain gampang.
syarat yang lain gampang. Ya seperti Mas Fatih, kalau saya berjumpa dengan anak saya, yang penting saya rindu, yang penting saya cinta, maka perjumpaan itu akan berada di dalam dimensi kekhusyuan. Nanti yang lain gampang, setelah itu tuh gampang. Tetapi kalau yang pertama ini nggak bisa, wah ya udah ya, mau pakai cara apapun susah. Ya. Seperti ini, Mas Fatih sudah nggak seneng sama orang, terus suruh berjumpa, terus suruh menikmati, ya pakai cara apapun susah, Mas. Iya nggak sih? Iya. Mas sampai Mas Fatih itu ketemu sama orang yang jengkel, ya. Emang jengkel, kepinginnya ketemu ya sudah tak perlu nih gitu. Ya kan, misalnya urusan apa gitu, sudah selesai urusan kan Mas Fatih cepet selesai kan. Coba kalau ketemu kekasih, ya banyak tetek bengeknya dan makin asik kan. Nah jadi ini tutorial yang pertama atau pintu gerbangnya adalah cinta. Nanti setelah itu menjadi sederhana. Kan ini ada 7 ya Mas ya. Saya baca satu-satu ya. 1, datang karena cinta. Itu syarat utama dari khusyuk. Bahkan sebenarnya nggak harus 6 itu nggak harus dilanjutin aja nggak apa-apa. Sebenarnya. Ya. Tetapi agar bisa lebih prosedural ya, sehingga teman-teman lebih mudah riyadhahnya. Itu saya buat 7 ini. Yang pertama, datang karena cinta. Sudah. Yang kedua, syukuri panggilan Allah. Nah, kalau cinta dipanggil kan seneng, Mas. Nggih. Wah, Mas Fatih ini sudah cinta kan, cinta sama bapak ibu misalnya. Lama nggak ketemu sama bapak mama. Terus bapak mama bilang, besok nganu loh ya, ketemu aku iki pas ono kesempatan ketemu. Wah, seneng kan? Ya seneng kalau dipanggil. Ya kalau nggak cinta dipanggil mana senengnya? Nggak ada. Mas Fatih nggak seneng sama orang terus dipanggil. Sama, orang kalau nggak cinta kepada Allah, mau yang kedua ini susah, Mas. Mau mensyukuri panggilan itu susah. Saya misalnya sedang lelah-lelahnya gitu, rindu kepada anak atau kepada istri gitu. Ya. Lalu istri saya nelpon, ya aku sudah pulang, sudah di rumah, ayah cepat pulang ya gitu. Kan dipanggil suruh cepat pulang. Misalnya istri saya sedang pergi gitu, lalu dia sudah pulang, lalu saya dipanggil, yuk ketemuan nih, saya sudah sampai rumah nih. Itu kira-kira panggilannya indah apa enggak? Kan terus lihat WA-nya aja sudah seneng. Ya, jadi kalau kita bagaimana cara biar manggilnya, biar saat ada azan misalnya. Azan itu kan panggilan ya. Sebenarnya Allah manggil setiap saat, Mas. Ya, Allah itu manggilnya terus itu, mencintai kita terus juga. Nah, tetapi kalau kita dipanggil oleh sesuatu yang kita nggak cintai, ya bagaimana mensyukurinya? Makanya kalau tadi saya bilang, saya ulang-ulang ya Mas, pokoknya anggar pertama ini bisa, ya sudah, yang lain nanti beres. Tapi yang pertama enggak, yang lain ya gradul lah. Gradul apa bahasa Indonesianya? Ya kesulitan lah ya. Kesulitan. Ya kesulitan. Lalu nanti setelah itu coba ya, yang ketiga ini nanti insya Allah di rincian tutorialnya ada ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di tutorial ke-1 misalnya tentang datanglah karena cinta ya, itu ada 3 praktek, ada 4 praktek ya. Nah, ada 4 praktek. Kalau belum mencintai bagaimana? Nanti ada prakteknya ya. Jadi datang karena cinta, nanti ada latihan, 4 latihan. Lalu ada tutorial kedua tentang syukuri menghadapi Allah, itu ada 4 latihan juga. Jadi kurang lebih nanti setiap tutorial itu ada 4-5 kali latihan, Mas. Ya, riyadhahnya gitu. Jadi 1, kita datang karena cinta, yang kedua syukuri panggilannya. Nah, ya mesti mensyukuri, itu sudah otomatis. Terus yang ketiga, sadari Allah yang menggerakkan. Nah, maksudnya begini. Mas Fatih itu ketika datang naik motor menuju ke tempat pertemuan, itu Mas Fatih itu kan menyadari yang menggerakkan itu cinta, ya nggak? Yang gerakin itu loh cinta. Makanya kalau nggak ada gerakan nggak ada yang menggerakkan, itu capek Mas. Coba Mas Fatih misal ditelepon sama Mas Jawair, nanti Mas Fatih lagi jengkel gitu. Mas Fatih tolong aku jemput di Simpang 5 misalnya, aku nggak dapat ojek nih gitu. Ya karena Mas Fatih lagi jengkel, nggak ada cinta, datang ke Simpang 5 itu berat Mas, karena nggak ada energinya, nggak ada penggeraknya. Jadi gerakan manusia yang paling kuat itu cinta. Saya sering mencontohkan kalau di bulan Ramadan, yang paling sering nggak kuat puasa itu orang yang keker-keker. Iya nggak sih? Yang malah makan-makan di pinggir jalan itu. Itu kan orang-orang yang ototnya besar-besar kan.
Padahal secara logika fisika dia energinya paling banyak. Dia paling banyak. Sedangkan orang-orang tua di pesantren-pesantren sepuh itu, orang-orang sepuh itu, atau di desa-desa lah, orang-orang tua yang bekerja di sawah gini, pulang masih ini ya kuat mosok. Padahal logikanya energinya kurang. Jadi penggerak utama dalam hidup itu cinta. Sehingga orang itu ketika nggak mencintai, gampang capek mesirinya. Jadi Mas Fatih nanti kalau ketemu orang sambat terus ya, aku capek, aku capek, aku capek. Itu ciri walaupun saya nggak berani bilang 100% ya Mas. Itu ciri orang itu nggak punya cinta. Udah gitu. Ibu saya karena dulu merawat anak bapak sedo waktu bapak muda, ibu saya bekerja sangat keras. Wah, kerjanya jam 2 pagi sampai jam 11 malam lah. Kira-kira begitu. Setiap hari bertahun-tahun. Tapi ditanya capek apa enggak ya enggak. Yang gerakin apa? Cinta. Lah, nanti saya aja disuruh nyapu capek. Suruh bantu nyapu, suruh apa ya gitu kan. Padahal orang tua itu kayak kitiran, keliling itu nggak capek karena ada cinta. Sehingga sebenarnya yang menggerakkan kita itu cinta. Dan itu disadari betul. Artinya yang menggerakkan itu Allah. Yang menggerakkan waktu sholat itu. Jadi Mas Fatih waktu Allahu Akbar, ini yang gerakin siapa sih sebenarnya gitu. Ya, jadi itu yang ketiga ya Mas ya. Lalu yang keempat, nanti kan waktu sholat itu kan orang, kan sholat itu Mas Fatih nggak bisa ngatur dunia luar kan. Iya. Ono mercondor, nggak bisa ngatur kan. Waktu sholat itu, atau misalnya Sing biasa hujan atau jemuran atau listrik mati, jadi sumuk misalnya. Ya itu kan kita nggak bisa ngatur kan. Tetapi sadarilah bahwa sesuatu yang datang yang kita nggak bisa kendalikan itu ya dari Allah juga. Jadi artinya itu sholat itu bukan kehilangan kesadaran. Terus orang diam ya. Iya, bukan orang yang kehilangan hubungan dengan dunia eksternal, bukan. Jadi terus engko lali udan orang ngerti, panas orang ngerti, bukan. Ya, bahwa itu salah satu dimensi orang saat mengalami ekstase dalam sholat itu iya, tetapi itu bukan satu-satunya khusyuk. Jadi misalnya Mas Fatih lah, saya kasih contoh. Ketika bertemu dengan kekasih ya hujan tahu kan. Oh ini udan. Masa terus lali. Iku udan enggak ngerti kan. Tetapi kan hujan itu tidak mengganggu karena diikat atau gangguan itu kan dalam tanda petik kalah sama cinta. Iya. Kalah sama pertemuan. Kalah sama kemesraan. Nah, jadi ya harus disadari ada hujan, ada petir, ada panas, ada dingin, lali bareng ya kok Allah. Wong lali itu ya kehendak Allah ya Mas. Lali itu. Jadi lupa itu ya kehendak Allah. Makanya di dalam surat Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Jadi kadang-kadang kita sendiri ya itu lupa kecuali yang Allah kehendaki. Jadi sebenarnya lali barang itu ya sudah ya kehendak Allah. Ya nggak usah terus mangkal gitu Mas sama diri. Oh saya kok lupa ya. Misalnya lupa rokaat. Itu kan kadang-kadang mengganggu ya. Lupa rokaat itu kan waduh kok lali terus jengkel pada diri sendiri atau lupa ya kalau misalnya nggak kunut apa-apa. Itu harus disadari semua itu hadir atas kehendak Allah. Nah, itu yang betul-betul kita camkan dalam hati sehingga oh kayak ono geluduk, oh kayak ono motor lewat banter, oh itu disadari bahwa itu dari Allah. Nah karena kita sudah mencintai Allah, lalu itu dari Allah kan kita nggak terganggu. Saya kasih contoh. Waktu ngaji Al-Hikam tadi pagi itu saya ngasih contoh ini. Ada ibu dipipisi anaknya. Pipisnya itu kan mengganggu Mas sebenarnya ya. Secara logika ya dipipisi itu nggak enak loh. Baunya pesing, ini harus nyuci, harus ini kan gitu ya di pipisi. Nah, tetapi kalau dia tahu yang pipisi anaknya, anaknya ngompol, ya nggak terganggu. Ya karena cinta. Atau Mas Fatih nih, jalan di tengah jalan, ditoblek sama orang dari belakang. Mesti otomatis marah ya. Siapa ini gitu. Bareng Mas Fatih menengok, ternyata yang neblek tadi
teman lama yang Mas Fatih rindukan gitu. Mas Fatih kan, loh sampean tuh wah, langsung guyon Mas. Teblean tadi yang semula nggak enak jadi enak. Yang mengubah itu apa sih? Yang mengubah ya cinta. Cintanya ini. Ya, makanya itu tak ulang-ulang gitu. Ya nanti insya Allah kita akan ada pembahasan bagaimana menghadirkan cinta. Karena di grup itu banyak yang nanya Mas, Ustadz bagaimana sih cinta kepada Allah itu biar kita cinta kepada Allah ya. Nanti kita ada bahasan khusus tentang itu ya. Nah terus yang kelima, kan tadi ada sesuatu yang datang dari luar ya Mas ya. Mungkin ada motor lewat, ada listrik mati atau apa, kita sadari bahwa itu atas kehendak Allah. Lalu diterima, nggak usah ditolak, nggak usah ya. Kalau mungkin teman-teman sudah paham tentang menerima ya, menerima itu membiarkan dia apa adanya. Ya sudah, namanya listrik mati, kita lagi sholat lagi, ya kamu jengkel nggak jengkel kan sama aja. Iya kan, mati juga. Iya ya, sebenarnya menerima itu jalan satu-satunya loh Mas, sebenarnya loh. Jadi menerima yang sedang terjadi itu sebenarnya jalan satu-satunya. Tidak ada cara apapun untuk menolak, untuk menghilangkan, karena dia sedang terjadi. Nah yang belum kita bisa secara logika pengen gini. Tetapi yang sedang terjadi itu nggak bisa kita tolak. Makanya sebenarnya menerima itu sirotol mustaqim, jalan lurus. Itu jalan satu-satunya. Ya, jadi yang kelima itu ya menerima. Lalu yang keenam, ya sok-sok lalai kita itu. Ya karena sholat itu kan setiap hari. Kadang-kadang kan secara psikologis karena dilakukan setiap hari, kan jadi ada rasa itu wis biasa gitu ya Mas ya. Iya. Iya kan, itu sholat itu kan wis biasa gitu. Nah sehingga dalam proses sholat itu kita bisa lupa. Ya karena biasa tadi. Karena sudah biasa kita seringkali karena refleks ya. Sholat kan rukuk, sujud kan refleks. Beda dengan kalau baru latihan. Kalau baru latihan kan mikir Mas. Ya Mas Fatih dulu waktu kecil latihan sholat kan rukuk yang dibaca apa ya. Nah ini ya. Nah kalau sudah biasa kan jadi refleks. Karena refleks itu kan ya gerak sendiri, kesadarannya terus tidak ikut ya. Kesadarannya terus terabaikan. Nah saat seperti itu ya nggak usah marah, itu manusiawi. Terus gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Ya lali langsung ngeling Allah gitu. Jadi waktu lalai, misalnya kita setiap kali lalai ya langsung ingat Allah. Lalu yang ketujuh ini yang jauh lebih penting ya. Karena kalau di dalam Al-Quran itu sholat itu tanha anil faksai wal mungkar. Ya, sholat itu ono khusyuk di dalam sholat dan ada khusyuk setelah sholat. Nah, sholat itu adalah latihan hidup sebenarnya. Waktu kita sholat itu sebenarnya kita sedang latihan hidup. Lalu di dalam sholat ini bacaannya, hikmah-hikmah di dalam sholat, rukuk sujudnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu orang nggak sombong, ya karena di dalam sholat dilatih sujud, dilatih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti ketemu apapun ya alhamdulillah, ya karena di waktu sholat ya dilatih. Alhamdulillah. Nah itu 7 langkah Mas Fatih ya. 7 langkah agar kita 7 langkah sederhana menuju sholat khusyuk. Ya itu 7 itu nanti di dalam 7 itu setiap satu langkah ada 5 tutorial. Ada 4 sampai 5 tutorial. Nah nanti harapannya begini. Karena gini Mas Fatih tentu pernah dengar ya, wasta'inu bisobri wassalah. Nek njaluk tulung kalau kita punya masalah itu kan nek njaluk tulung itu bisa beri dengan sabar, wassalah dan sholat kan gitu ya. Wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Tapi sholat sabar itu ya berat kalau kita nggak khusyuk. Kalau saya sederhananya begitu. Kita kalau sedang diuji oleh Allah kan sholat. Tapi sholat itu abot kecuali yang khusyuk, kecuali yang mencintai Allah. Sehingga kalau orang itu sholat, lalu yang dicintai pemberiannya Allah, sholatnya ya sulit khusyuk. Karena waktu sholat mesti mikir engkau. Ya, nanti dapat apa kan gitu. Mas Fatih kalau ketemu orang yang dicintai kan nggak mikir gitu. Nanti dapat apa kan nggak? Karena pertemuannya sendiri itu sudah indah kan. Pertemuannya sendiri sudah merupakan keindahan. Nah, tetapi kalau Mas Fatih yang diharapkan adalah pemberian, kan kok orang bali-bali toh, oleh-oleh iki kok orang metu-metu toh. Sugatane kok nggak keluar-keluar sih Hindu. Karena itu tadi sejak awal tuh gitu. Makanya dari 7 langkah ini sebenarnya kalau diringkas cuma 1 langkah.
yaitu sholatlah karena cinta. Cinta. Nah, itu kalau innaha lakabiratun. Sabar iku angel Mas nek ora karena cinta. Ya innaha lakabiratun ila alal khosiin. Sabar iku angel kalau kita tidak mencintai. Sholat itu ya berat kalau kita nggak mencintai. Kayaknya ya ringan. Sholat itu kan 5 kali sehari, kayaknya kan hanya begitu-begitu. Tapi betapa banyaknya kalau disurvei, survei. Berapa persentase umat Islam yang sholat? Sholat 5 waktu maksudnya. Yeah. Yang itu disurvei berapa? Ya kita tentu tidak ingin menghakimi ya, tidak ingin menghakimi. Tetapi itu memang menunjukkan bahwa memang sholat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Atau sederhananya, sholat itu berat kecuali kepada bagi mereka yang mencintai Allah. Maka nanti kalau kita ingin sholat khusyuk, cintailah Allah. Nah, nanti kita, insya Allah nanti kita bahas Mas, bagaimana kita mencintai Allah. Nanti suatu saat nanti kita akan bahas. Ya menarik lah, maksudnya kayak, ya berarti kan dia terganggu dengan dirinya sendiri kan? Ya betul. Apakah aku seperti ini itu sudah sudah termasuk kriteria bahwa aku mencintai Allah kan gitu ya? Iya. Ini kan gangguan terhadap perspektifnya sendiri kan? Iya. Nah di sini bagus, misalnya di sini di ujung itu khusyuk bukan berarti tidak pernah terganggu, tetapi selalu memilih untuk kembali kepada Allah. Iya. Ya sebenarnya di situ ya kayak tadi lah saya contohkan, Mas Fatih itu kadang-kadang diteblek orang dari belakang itu ya marah. Itu kan namanya terganggu. Tetapi kalau segera melihat siapa yang neblek, siapa yang neblek bahasa Indonesia siapa yang nimpuk dari belakang, ternyata yang meneblek atau yang nabok itu kok kekasih. Kan jadi nggak marah. Bukan berarti terus kita akan sholat itu seperti yang kita harapkan, wabeh hening, suasananya harus begini, baunya wanginya harus begini. Ya tentu kita ingin begitu. Tetapi dalam perjalanan itu sering tidak. Ya entah ada orang, apalagi kalau di masjid ada anak lari-lari, ada macam-macam gitu. Nah, coba kalau Mas Fatih sedang sangat mencintai kekasih itu ngono kuwi ora terganggu. Nanti Mas Fatih kalau punya anak, gendong anak, dipipisi anak, Mas Fatih nggak akan terganggu. Malam-malam anak nangis, ya Mas Fatih punya anak, nanti malam-malam Mas Fatih tidur, anaknya nangis, nggak ada rasa terganggu itu. Ya karena cinta. Jadi kuncinya gitu Mas Fatih. Kuncinya adalah cinta. Ya saya kira gitu Mas Fatih. Oke. Ya teman-teman, mungkin insya Allah kita akan lanjut pembahasannya lagi di Jumat depan ya. Ya. Dan teman-teman, seperti yang saya tadi omongkan bahwa ini buku baru dari Tasawuf Indonesia ya. Yeah. Dan buku ini kami jual secara buku fisik dan e-book. Yeah. Nah, teman-teman bisa membelinya melalui e-commerce kami, melalui Shopee, melalui Tokopedia, atau ingin membeli e-booknya bisa melalui link ID kami. Yeah. Nah, untuk link pembelian kami akan taruh di deskripsi ya teman-teman. Yeah. Nah, untuk selengkapnya nantikan video lanjutan pembahasan buku ini, cara sederhana sholat khusyuk, di YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.